saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil para Saduki datang bukan untuk belajar, melainkan untuk membuktikan bahwa mereka benar. Mereka memakai logika duniawi untuk menilai realitas surgawi, realitas ilahi. Inilah bentuk ketertutupan batin, ketidakmauan untuk mengubah cara pandang. Hal ini sangat selaras tentu saja dengan konstitusi kita, konstitusi OSF, yang sejak awal menegaskan bahwa hidup Fransiskan tidak mungkin dijalani tanpa constant conversion. Para Saduki menolak constant conversion, pertobatan yang terus-menerus, sehingga hati mereka itu tidak terbuka. Yesus mengoreksi asumsi mereka, kebangkitan bukan kelanjutan hidup dunia, tetapi kehidupan baru. Konstitusi dalam artikel 14 mengatakan, we begin to understand our life as a way of metanoia. Jadi cara hidup para suster, cara hidup kita orang Kristen adalah cara hidup metanoia, pertobatan. Metanoia berarti cara berpikir baru, sebuah lompatan batin untuk memahami realitas dari perspektif Allah. Orang Saduki menolak metanoia, mereka ingin mempertahankan kategori lama. Setelah Yesus menjelaskan tidak ada catatan dari Injil Lukas bahwa orang-orang Saduki itu berubah atau bertobat atau menyadari kesalahan mereka. Konstitusi juga mengatakan dalam artikel 31, at various stages the Lord works in us in different ways. Dalam berbagai macam cara Tuhan bekerja dalam kita. We need others to inspire us to grow more deeply. Kita membutuhkan orang lain supaya kita dapat bertumbuh secara mendalam. Allah selalu bekerja, tetapi kita tidak selalu mau berubah. Orang Saduki adalah gambaran manusia yang resisten terhadap pekerjaan roh. Yang menarik dalam konstitusi artikel 4, we are sensitive to God's ongoing revelation in the signs of the times. Kita sensitif, peka terhadap revelasi Tuhan yang terus-menerus dalam tanda-tanda zaman. Yesus sedang memberi kita ongoing revelation, revelasi yang baru, pewahyuan yang baru, yaitu tentang kebangkitan. Tetapi orang Saduki tidak sanggup menerima karena mereka hanya ingin mempertahankan pendapatnya. Betapa sering Allah sebenarnya sedang mengajar sesuatu yang baru, tetapi kita seringkali menutup pintu. Orang Saduki datang kepada Tuhan bukan untuk dikoreksi oleh Tuhan, tetapi untuk mengoreksi Tuhan. Konstitusi kita menegaskan semangat Fransiskan, disposisi hati seorang Fransiskan sebagai pendengar, penerima koreksi, pembelajar sepanjang hidup, orang yang terlatih untuk melihat dari perspektif Allah, bukan dari perspektif diri sendiri. Komunitas Fransiskan dibangun sebagai ruang untuk mengubah pola pikir, seperti tertulis, reverent listening, earnest searching for the truth opens to healing and reconciliation. Jadi mendengar dengan penuh perhatian dan hormat itu adalah sebuah pintu untuk penyembuhan dan rekonsiliasi. Saduki tidak mau mendengarkan dengan penuh hormat, maka tidak terjadi penyembuhan dan rekonsiliasi. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan pada penutup tahun liturgi gereja ini, kita disodorkan bacaan tentang kehidupan sesudah kematian. Lalu Pak Habib juga ditutup dengan Antiochus Epiphanes menyadari dirajam kematiannya, kesalahannya, apa yang dia telah perbuat yang salah, yaitu dia menodai bait Allah, mengambil perkakas-perkakas emas-emas dalam bait Allah. Itu menjadi kesadaran dia dirajam kematian. Sudah terlambat bagi menyadari ini yang telah saya lakukan. Seandainya Antiochus mempunyai kepekaan hati, tentu dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Apakah saya datang kepada Tuhan untuk mencari kebenaran,
atau pembenaran. Ulang kali kita melakukan retret, rekoleksi, didukung. Berapa banyak kegiatan-kegiatan itu mampu mengubah kita, atau itu hanya sekedar rutinitas. Kalau lihat laporan prakapitelnya terlaksana. Saya katakan kepada suster Rosali ini seperti laporan administrasi saja. Seberapa jauh para suster itu diubah dengan retret tahunan, dengan ridukung, dengan rekoleksi, itu perlu ada tolak ukurnya. Bagaimana cara mengukurnya? Apakah saya akan melepaskan kategori lama? Saya jalan dengan mami saya di lapangan, orang berpikir itu istri saya. Kenapa? Karena di Indonesia itu biasa ada turis tua dengan gendut muda dari Banyuwangi atau dari mana. Maka saya berpikirnya seperti itu. Saya bilang ini mami saya, mami saya. Para suster mungkin juga termasuk yang berpikir begitu, saya tidak tahu. Maminya tinggal di pasturan dan tinggal di tempat lain. Mami saya sudah umur 76, tidak ada lagi nafsu seksual. Tapi karena kita terbiasa berpikir seperti orang-orang pada umumnya, maka kita punya asumsi-asumsi. Itu baru satu hal, belum lagi yang lain-lain. Ada begitu banyak sekali asumsi-asumsi dalam pikiran kita yang sebetulnya meracuni kita. Maka pada baiknya pada penutup tahun liturgi gereja ini kita belajar lagi dari perspektif bukan saja tentang kebangkitan, tetapi tentang semangat yang baru.